Selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul A Nanographite Paraffin Packaging Material with High Thermal Conductivity, atau bisa disebut bahan pengubah fase nanografit parafin dengan konduktivitas thermal yang tinggi. Jurnal ini ditulis oleh Min Li yang berasal dari Cina. Saya sendiri Christopher Hendito Febrian Putra, NIM 175214032, Program Studi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat transmisi panas dan meningkatkan kinerja teknologi penyimpanan energi, yaitu bisa kita sebut thermal energy storage, dalam hal efisiensi dengan menggunakan nanografit dalam PCM. Penelitian ini mengusulkan metode peracikan bahan karbon dengan PCM untuk meningkatkan laju penyimpanan panas. Bahan karbon dimasukkan ke dalam PCM organik untuk membentuk komposit PCM dan meningkatkan konduktivitas thermal. Jadi pada jurnal ini menggunakan PCM organik, yaitu berupa parafin. Tetapi PCM organik memiliki konduktivitas thermal yang cukup rendah. Oleh karena itu pada jurnal ini PCM parafin ditingkatkan dengan penambahan material nanografit untuk meningkatkan konduktivitas thermal sampel tersebut. Metode jurnal ini menggunakan scanning electron microscopy, yaitu merupakan teknik yang sangat handal untuk menguji dan menganalisa struktur dari lapisan fouling pada skala mikro atau nano. Contoh alat ujinya pada gambar di samping, yaitu gambar 1. Kemudian differential scanning calorimetry atau DSC adalah teknik analisis thermal yang mengukur energi yang diserap atau diemisikan oleh sampel sebagai fungsi waktu atau suhu. Ketika transisi thermal terjadi pada sampel, DSC memberikan pengukuran kalorimetri dari energi transisi dari temperatur tertentu. Contoh alat ujinya pada gambar di samping, yaitu pada gambar 2. Metodologi. Pada jurnal ini menggunakan material PCM parafin yang ditambahkan material nanografit. Persiapan komposit nanografit parafin. Parafin ditempatkan ke dalam bak air pada suhu 60 derajat Celcius. Ketika parafin dilebur, ditambahkan fraksi massa sebesar 1%, 4%, 7%, dan 10%. Kemudian campuran didispersikan dengan agitasi dan ultrasound pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu didinginkan hingga 20 derajat Celcius untuk mendapatkan sampel dengan fraksi massa nanografit yang berbeda. Nah, selanjutnya struktur mikro dari komposit nanografit parafin. Penampakan dan struktur mikro nanografit diilustrasikan dalam gambar 1 dan 2. Masing-masing nanografit adalah bubuk hitam dengan mikrostruktur laminar. Partikel-partikel berkumpul secara longgar. Struktur mikrokomposit nanografit parafin dengan komposisi 7% ditunjukkan pada gambar 3. Komposit lebih padat dibandingkan dengan nanografit yang terlihat pada gambar 1, karena parafin dimasukkan ke dalam lapisan partikel nanografit. Gambar 3b menunjukkan bahwa lapisan nanografit tersebar dalam parafin dalam arah dan lokasi yang berbeda. Nanografit membangun kerangka kerja yang mendorong perpindahan panas. Lapisan nanografit dilapisi secara lengkap dan merata dengan parafin. Gambar 3C menunjukkan bahwa lapisan nanografit dan parafin sangat terintegrasi tanpa microcracks atau antarmuka yang longgar.
Kemudian performa konduksi panas dari komposit nanografit parafin. Kurva suhu yang meningkat dari PCM nanografit 1%, 4%, 7%, dan 10% diilustrasikan pada gambar 4. Kurva tersebut mencerminkan perubahan suhu dalam 20 detik. Pertama, pemanasan dengan daya konstan. Kurva tersebut digunakan untuk menghitung konduktivitas termal yang tercantum pada tabel 1. Dalam kurva tersebut mendapatkan nilai konduktivitas termal pada fraksi massa 1% sebesar 0,365, pada fraksi massa 4% 0,4971, pada fraksi massa 7% 0,5685, pada fraksi massa 10% 0,9362. Pada grafik terlihat jelas bahwa dengan peningkatan fraksi massa nanografit akan menyebabkan meningkatkan juga nilai konduktivitas termal pada bahan tersebut. Jadi pada grafik terlihat bahwa konduktivitas termal meningkat pada komposit PCM nanografit parafin. Kemudian analisis DSC komposit nanografit parafin. Kurva DSC parafin ditunjukkan pada gambar 6. Sedangkan kurva DSC komposit nanografit parafin ditunjukkan oleh gambar 7. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bentuk kurva komposit tersebut mirip dengan kurva parafin. Tabel 2 menunjukkan bahwa suhu perubahan fase material sedikit menurun dibandingkan dengan parafin. Hasilnya disebabkan oleh masuknya lapisan nanografit ke dalam parafin yang mempengaruhi proses perubahan fase. Panas laten menurun dengan peningkatan fraksi massa nanografit. Penyebabnya adalah menurunnya kandungan parafin pada komposit PCM. Parafin adalah material yang memberikan panas laten dalam proses perubahan fase. Jadi gambar tersebut menunjukkan kurva DSC pada parafin. Yang ini kurva DSC nanografit parafin. Pengaruh fraksi massa nanografit terhadap sifat termal. Pengaruh fraksi massa nanografit terhadap sifat termal ditunjukkan pada gambar 8. Ketika fraksi massa nanografit meningkat, konduktivitas termal meningkat secara bertahap, sementara panas laten berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konduktivitas termal PCM menggunakan nanografit akan disertai dengan penurunan panas laten pada komposit PCM. Kesimpulan, penelitian ini menyelidiki peningkatan konduktivitas termal PCM dengan nanografit. Parafin dan nanografit membentuk senyawa skala nano, dan lapisan nanografit tersebar dalam parafin dalam orientasi acak. Nanografit yang didistribusikan meningkatkan transmisi panas dan meningkatkan kinerja teknologi penyimpanan energi dalam hal efisiensi dalam PCM. Nanografit dapat dibuat dengan mudah dari grafit terkelupas dan grafit yang diperluas. Nilai nanografit rendah, sedangkan efek perbaikan nanografit terhadap konduktivitas termal sangat luar biasa. Suhu perubahan fase parafin sedikit dipengaruhi oleh kandungan nanografit. Suhu perubahan fase PCM komposit nanografit parafin sedikit lebih rendah daripada parafin. Saat kandungan nanografit meningkat, konduktivitas termal dari komposit nanografit parafin meningkat, sementara panas laten secara bertahap menurun.
fenomena ini harus diperhatikan dalam beberapa aplikasi. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih.